Ketika kesadarannya kembali, seolah semuanya yang dialami hanyalah mimpi singkat, tetapi jejaknya telah terukir selamanya di dalam jiwa. Gerbang ungu menghilang, cahaya ungu menyusut dan manik penentang surgawi kembali ke dahi Wang Ling. Kini ukiran 5 unsur digantikan simbol matahari dan bulan yang membentuk yin dan yang. Wang Ling menutup mata dan tenggelam dalam pencerahan itu. Pencarian Dao tersebut tidak meningkatkan kultivasinya, tetapi menyempurnakan Dao hatinya. Dia masih seekor semut di hadapan ekstensi yang berada di balik gerbang, namun seekor semut yang telah melihat jejak langkah ketiga, alam yang didambakan oleh para kultivator tertinggi. Kesempatan seperti ini bahkan akan membuat para penguasa dunia kultivasi rela menukar segalanya. Saat Wang Ling tenggelam dalam pemahamannya, seorang pria berambut hitam menunggangi binatang petir tiba di danau petir. Dia segera dipenuhi keterkejutan saat melihat danau petir yang dahulu tak berujung, kini tinggal separuh ukurannya, seolah sebagian besar kekuatannya telah tersedot habis. Di atas danau itu melayang tubuh Wang Ling yang dikelilingi petir tanpa akhir. Kemunculan orang asing itu membangunkan Wang Ling. Matanya terbuka menatap pria itu. Di matanya seolah terpatri langit dan bumi, hukum alam semesta, dan membawa jejak Dao dari mimpi yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, pria itu merasa seolah jutaan petir meledak di dalam tubuhnya ketika menatap Wang Ling. Dunia di sekelilingnya lenyap, yang tersisa hanyalah mata Wang Ling. Tubuhnya langsung dihantam kekuatan dahsyat, sementara jiwanya terguncang hebat oleh kekuatan yang sama sekali berada di luar imajinasinya. Jantungnya berdegup liar hingga hampir meledak. Dia langsung muntah darah dan energi asalnya berputar tak terkendali. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, namun dia tak mampu bergerak sedikit pun, bahkan lari. Kekuatan apa ini? Matanya dipenuhi ketakutan dan teror. Sepanjang hidupnya, bahkan saat berhadapan dengan penguasa kuil surgawi petir, dia belum pernah merasakan teror sebesar ini. Di mata Wang Ling, pria itu hanyalah seperti salah satu bola cahaya dalam mimpi pencarian Dao. Sebuah kehidupan yang dapat lahir, berkembang, lalu musnah dalam satu tatapan. Lapisan demi lapisan keberadaannya seakan terkikis, jiwa asalnya terbakar, energi asalnya berubah menjadi api tak kasat mata. Tatapan itu membawa kehendak yang tak bisa dilawan, seolah langit sendiri telah memvonis hukum mati dirinya. Di hadapan kekuatan tersebut, pria itu hanyalah seekor semut yang gemetar menunggu kehancuran dirinya. Bahkan binatang petir di bawahnya menjerit pilu. Tubuh raksasanya mulai mudar sedikit demi sedikit, seakan kembali menjadi debu dunia. Namun semuanya hanya berlangsung sesaat. Kabut di mata Wang Ling perlahan menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Tekanan mengerikan itu pun lenyap. Pria itu basah kuyup oleh keringat. Lebih dari separuh energi asalnya telah habis, menyusut dan kultivasinya menurun. Wajahnya pucat tanpa setetes darah. Dengan gemetar dia memandangi Wang Ling. Terlalu mengerikan. Tatapan macam apa itu? Tingkat kultivasi apa yang dimilikinya? Penyesalan memenuhi matanya. Jika Wang Ling menatapnya lebih lama sedikit saja, ia yakin dirinya akan lenyap sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan seluruh jejak keberadaannya. Bahkan binatang petir yang terkenal sombong dan tak kenal takut kini menundukkan kepala. Di matanya hanya tersisa ketakutan. Karena apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah kematian, melainkan penindasan mutlak dari ekstensi yang berada pada tingkatan jauh di atas mereka. Saat pria berambut hitam itu menatap Wang Ling, sosok di hadapannya seolah menjulang setinggi langit.
Di benaknya muncul keyakinan yang mengerikan, bahkan penguasa kuil surgawi petir mungkin tidak mampu bertahan di bawah tatapan itu. Yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, melainkan ketidakpedulian dalam mata Wang Ling, seolah seluruh makhluk hidup hanyalah debu yang tak layak diperhatikannya. Tubuh pria itu gemetar. Ketika menghadapi lawan yang kuat, seseorang masih bisa berpikir untuk melawan. Namun ketika berhadapan dengan ekstensi yang tak terjangkau, yang tersisa hanyalah ketundukan. Dia bergumam dengan nafas tercekat, itu pasti penglihatan Dao yang legendaris. Ketakutannya perlahan berubah menjadi fanatisme. Dia teringat legenda kuno tentang seorang kultivator misterius yang pernah menyapu seluruh ahli tingkat kedua di sistem bintang Al-Heaven hanya dengan satu tatapan. Ketika ditanya nama mantranya, orang itu hanya menjawab, mantra ini bernama penglihatan Dao. Pria berambut hitam itu segera turun dari punggung binatang petir dan berdiri dengan hormat. Kini setelah terbebas dari tatapan tersebut, dia akhirnya memperhatikan sekeliling. Seekor binatang petir bertanduk perak dan boneka yin ilusi. Kedua matanya membelak. Dia seorang utusan kuil surgawi petir. Keterkejutannya semakin dalam. Dia tidak pernah membayangkan sosok yang nyaris menyentuh puncak Dao itu ternyata berasal dari kuil surgawi petir. Namun sebelum pikirannya sempat tenang, Wang Ling perlahan membuka mata. Kali ini mata itu telah kembali normal, tetapi justru karena itu jantung pria berambut hitam tersebut berdebar semakin kencang. Dia tahu apa yang baru saja dilihatnya bukanlah ilusi. Itu adalah jejak Dao yang melampaui pemahamannya. Sekilas pemandangan menuju langkah ketiga yang diimpikan oleh seluruh kultivator. Mungkinkah itu adalah langkah ketiga? Pikiran Wang Ling juga ikut tercengang. Mimpi yang tampak tidak nyata itu bagaikan sebuah pintu yang terbuka sesaat, memperlihatkan puncak Dao yang selama ini dicari oleh para kultivator agung. Jika para ahli seperti Tian Zuzi mengetahui hal ini, mereka pasti rela mengorbankan segalanya demi kesempatan tersebut. Kini Wang Ling telah melihat jalan itu. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, jiwanya telah berubah. Di hadapannya Shen Gonghu berlutut hormat. Junior Shen Gonghu utusan tingkat 2 kuil surgawi petir memberi salam kepada senior. Sikapnya penuh ketundukan. Tatapan sebelumnya telah menghancurkan seluruh kesombongan dalam dirinya. Sosok Wang Ling kini menjulang seperti gunung yang tak mungkin dicapainya. Wang Ling hanya memandanginya dengan tenang. Setelah melihat siklus langkah ketiga, bahkan jika Tian Yunzi berdiri di hadapannya, hatinya tidak akan lagi bergetar. Seseorang yang pernah melihat lautan tak akan lagi terkejut oleh sungai. Ada urusan apa? Tanya Wang Ling datar. Suara itu membuat Shen Gonghu semakin gugup berkata ingin berjanji setia. Wang Ling mengerutkan keningnya yang membuat Shen Gonghu segera mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya bersedia menyerahkan jiwa Dao dan melayani senior selama 1000 tahun. Saya tidak akan pernah menyesal." Cahaya hitam keluar dari dahinya, membentuk jiwa Dao yang menjadi inti keyakinan dan jalur kultivasinya. Ini adalah ketulusan tertinggi dan tidak ada penyesalan selain keagungan. Wang Ling mengambil jiwa Dao dan menyatu ke dalam jiwa asalnya. Dengan demikian, Shen Gonghu resmi menjadi pengikutnya. Barulah Wang Ling bertanya dengan tenang, "Mengapa kau datang ke sini?" Shen Gonghu dengan hormat menjawab, "Alam surgawi petir akan segera dibuka. Junior datang untuk menyerap energi asal di danau petir. Namun saya tidak pernah menyangka akan bertemu senior di tempat ini." Wang Ling menutup mata sejenak sambil merasakan jiwa Dao milik Shen Gonghu. Tingkat orang ini berada di ranah koprial yang puncak, namun jalannya berbeda.
Karena tidak memahami kehidupan dan pengalaman Seng Gong Hu, Wang Ling hanya dapat melihat sebagian kecil darinya. Berapa lama lagi sebelum alam surgawi petir terbuka? Tanya Wang Ling tenang. 10 tahun lagi, senior. Saat itu seseorang dapat memasuki alam surgawi melalui tungku petir, jawab Seng Gong Hu dengan hormat. Mata Wang Ling berkilat. Alam surgawi petir membangkitkan minatnya. Jika dahulu ia tidak mampu menyerap energi surgawi, kini semuanya berbeda. Perjalanan ini mungkin menjadi kesempatan untuk mendorong kultivasinya hingga puncak. Alam surgawi petir telah runtuh. Apa syarat untuk memasukinya? Seng Gong Hu sempat ragu mendengar pertanyaan ini, namun Wang Ling berkata datar. Orang tua ini bukan berasal dari sistem bintang Al-Heaven. Seketika segala keraguan itu lenyap. Dalam benak Seng Gong Hu, hanya asal-usul seperti itu yang pantas bagi sosok misterius di hadapannya. Dia berkata, senior, alam surgawi petir tidak mengalami kerusakan separah wilayah lainnya. Batas normalnya adalah kultivator kekuasaan tahap akhir. Namun kuil surgawi petir memiliki metode khusus yang memungkinkan kultivator tingkat kedua masuk. Selama kekuatan yang digunakan tidak melampaui tahap awal nirwana sekalian. Wang Li mengangguk dan terus menggali beberapa informasi detail penting. Setelah memahami keadaan alam surgawi petir, dia akhirnya berkata dengan tenang, kau boleh tinggal di sini dan berkultivasi, namun jangan ganggu Pak Tua ini. Seng Gong Hu segera membungkuk hormat dan bersyukur. Luka yang dideritanya akibat tatapan Wang Li masih sangat berat dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk memulihkan diri selain danau petir ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wang Li berbalik dan berjalan menuju kedalaman danau petir. Baru saat itulah Seng Gong Hu menyadari sesuatu yang membuatnya tertegun. Dengan kultivasinya, 50 langkah sudah menjadi batas mutlak. Namun Wang Ling terus melangkah tanpa ragu hingga mencapai 100 langkah sebelum akhirnya duduk berkultivasi. Rasa hormat di mata Seng Gong Hu semakin dalam. Karena lukanya yang masih berat, dia sendiri hanya mampu melangkah 10 langkah sebelum berhenti dan mulai menjalankan mantra asal petir. Binatang petir miliknya pun bergerak hati-hati, sesekali melirik Wang Ling dengan ketakutan yang belum hilang. Tatapan itu hampir menghancurkan naluri dan kesombongannya sebagai makhluk petir. Tak lama kemudian, binatang petir bertanduk perak milik Wang Ling berjalan santai melewatinya. Hanya dengan satu lirikan dingin, binatang petir Seng Gong Hu langsung mundur ketakutan. Sementara itu Wang Ling duduk di kedalaman danau petir. 100 langkah adalah batas barunya setelah sekilas melihat jalan langkah ketiga. Jiwa dan pemahamannya telah berubah, memungkinkannya melihat jejak hukum petir yang sebelumnya tak mampu ia sentuh. Mantra asal petir berputar, petir dari segala arah meraung dan memasuki tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke lautan. Energi asal yang tersembunyi di dalam setiap sambaran perlahan dimurnikan dan diserap oleh jiwa asalnya yang terluka. Namun Wang Li masih belum puas. Dengan satu segel tangan, gelombang petir berguncang hebat. Ledakan besar akibat daya tariknya meningkat 10 kali lipat. Petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya sekaligus. Bahkan tubuh petir Wang Li merasakan mati rasa yang hebat. Namun dia tetap duduk tak bergerak, memurnikan semuanya tanpa henti. Pemandangan itu membuat Seng Gong Hu tercengang. Seperti yang diduga dari senior, jika aku berada di sana, tubuh dan jiwa asalku pasti sudah hancur. Terinspirasi oleh pemandangan itu, dia pun menggeretakkan gigi dan mulai menarik lebih banyak petir ke seluruh tubuhnya. Waktu berlalu seperti air mengalir. Dalam sekejap 2 tahun pun berlalu. Selama 2 tahun penuh, Wang Ling duduk bagaikan gunung abadi di tengah lautan petir. Daya serapnya terus meningkat hingga mencapai 20 kali lipat kekuatan normal. Tubuhnya seolah berubah menjadi pusaran petir raksasa yang tak pernah berhenti setelah melahap guntur. Sementara itu luka Seng Gong Hu perlahan pulih dan kultivasinya kembali stabil.
Namun selama 2 tahun ini, dia menemukan satu hal yang membuatnya terkejut. Meskipun Wang Lim mampu menarik petir dalam jumlah mengerikan, energi asal yang diperolehnya jauh lebih sedikit dibandingkan kultivator langkah kedua seperti dirinya. Dari situlah Wang Lim memahami sebuah rahasia. Semakin kuat energi asal seseorang, semakin besar pula energi asal yang dapat diserapnya. Perbedaan kecil dalam ranah akan menciptakan jurang yang tak terbayangkan di langkah kedua. Pada hari itu Wang Lim akhirnya membuka mata. Petir di sekelilingnya meraung. Dia berdiri perlahan dan menatap pusat danau petir yang jauh di kejauhan, tempat energi asal paling murni berkumpul. Satu langkah diambil, mengakibatkan langit dan bumi berguncang. Di kejauhan mata Seng Gong Hu langsung berbinar penuh kegembiraan. 2 tahun penantian akhirnya terbayar. Senior akhirnya bergerak. Pikirannya dengan nafas memburu. Hari ini aku mungkin akan menyaksikan sebuah teknik yang akan mengubah hidupku. Dia menatap tanpa berkedip, berusaha mengukir setiap gerakan Wang Lim ke dalam jiwanya. Bahkan binatang petir lapis baja itu mengangkat kepalanya dengan penuh harapan. Hanya binatang petir bertanduk perak milik Wang Lim yang tetap berbaring malas, memutar matanya lalu melanjutkan tidur sambil menyerap petir. Seolah semua yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang layak diperhatikannya. Wang Lim melangkah menebus lautan guntur dengan hati setenang air. Semakin dalam ia memasuki danau petir, semakin mengerikan kekuatan yang menghantam tubuhnya. Setiap langkah memicu ledakan dahsyat, membangunkan ribuan sambaran petir yang mengamuk seperti naga-naga langit. Namun saat semua orang mengira ia telah mencapai batasnya dan membuat Seng Gong Hu kecewa, Wang Lim tiba-tiba tenggelam ke dalam keadaan misterius. Di matanya, danau petir tak lagi berupa kilat dan guntur, melainkan jalur-jalur cahaya yang muncul dan lenyap tanpa henti. Lalu dia melangkah, satu langkah, petir muncul tepat di bawah kakinya. Langkah kedua, petir kembali menyambut pijakannya. Langkah ketiga, keempat, kelima. Setiap langkah jauh sempurna pada denyut terdalam danau petir. Seolah seluruh lautan guntur tunduk mengikuti iramanya. Tubuh Seng Gong Hu bergetar hebat, matanya membelak penuh ketidakpercayaan. Semua keraguan yang sempat muncul di hatinya hancur dalam sekejap. Ini bukan keberuntungan, dia sedang berjalan di atas dau petir. Di matanya Wang Lim bukan lagi seorang kultivator, melainkan penguasa petir yang membuat seluruh danau guntur bersujud di bawah kakinya. Bahkan binatang petir lapis baja menundukkan kepala dengan gemetar. Sementara binatang petir bertanduk perak milik Wang Lim berdiri kaku, seakan menyaksikan sesuatu dari ingatan kuno yang diwariskan leluhurnya. Semakin jauh Wang Lim melangkah, semakin dahsyat badai petir yang terbentuk di sekelilingnya. Dia tampak seperti perahu kecil yang tenang di tengah lautan guntur yang mampu menghancurkan dunia. Kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan petir yang melesat jauh ke kedalaman danau. Lalu semuanya berhenti. Wang Lim terbangun dari keadaan pencerahan itu dan perlahan membuka mata. Kebingungan memenuhi tatapannya, tetapi pemahamannya terhadap dao petir telah mencapai tingkat yang jauh lebih dalam. Kini dia telah berada jauh di dalam danau guntur, di wilayah yang bahkan tak berani dibayangkan oleh Seng Gong Hu. Namun sebelum ia sempat berkultivasi, raungan raksasa di kejauhan tiba-tiba bergetar. Sebuah cahaya ungu membelah medan asteroid. Di atas pedang kayu ungu berdiri seorang pria berjubah emas ungu. Wajahnya tampan namun memancarkan aura feminim yang dingin. Dia, Zhang Kongle, melihat lautan petir dan mengeluarkan ejekan. Tatapannya melewati Seng Gong Hu dan jatuh pada Wang Lim yang sedang berkultivasi di kedalaman danau guntur. Semakin dia mengamati, semakin besar kegelisahan yang muncul di hatinya. Melihat kemunculannya, binatang petir menggeram penuh permusuhan. Sementara binatang petir bertanduk perak hanya melirik sekilas dengan tatapan jijik.
Pergi dalam 3 tarikan nafas atau jangan pernah pergi sama sekali. Suara Seng Gonghu bergema dingin. Ucapan itu justru membuat hati Zhang Gonglei semakin gelisah. Dia mengenali Seng Gonghu dengan baik, seseorang yang sombong dan keras kepala. Namun kini berani berbicara demikian meski terluka parah. Jelas ada sesuatu yang menjadi sandarannya. Tatapannya kembali tertuju pada Wang Ling. Saat itu Wang Ling perlahan membuka mata. Seng Gonghu, aku tidak akan membantumu. Jadikan pertempuran ini sebagai ujian kesetiaanmu. Jika kau kalah, aku akan mengembalikan jiwa daumu. Ucapan itu mengguncang jiwa Zhang Gonglei bagaikan petir surgawi. Tubuh Seng Gonghu gemetar. Dengan hormat dia menakupkan tangan dan berkata, "Tuan bisa tenang, Seng Gonghu tidak akan pernah kalah." Kata tuan itu bagaikan sambaran petir yang menghantam benak Zhang Gonglei. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat dan takut. Kesombongan Seng Gonghu terkenal di seluruh sistem bintang Al-Heaven. Sosok seperti itu tak mungkin tunduk kecuali di hadapan keberadaan yang benar-benar melampaui dirinya. Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan kultivasi yang melampaui imajinasiku? Sementara pikiran Zhang Gonglei berguncang dengan keringat dingin, Seng Gonghu dipenuhi niat bertarung melangkah maju tanpa memperdulikan lukanya dan menelan pil merah. Auranya seketika meledak seperti badai. Petir tak berujung berkumpul dari segala arah, berubah menjadi naga guntur yang meraung mengguncang kehampaan. Di bawah tatapan Wang Ling, Seng Gonghu melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menyisakan sedikit pun. Karena baginya tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada membuktikan nilainya di hadapan sang tuan. Dengan satu ayunan tangan, petir penghormatan ilahi turun dari langit, membawa kehancuran yang mengguncang dunia. Wajah Zhang Gonglei menggelap di bawah serangan ini. Dia memuntahkan vitalitas hidupnya ke pedang kayu ungu, lalu menebaskan energi pedang yang mengamuk ke arah petir tersebut. Ledakan dahsyat pun terjadi. Gelombang kejut menyapu segala arah. Petir dan energi pedang saling menghancurkan, sementara asteroid di sekitarnya runtuh berkeping-keping. Zhang Gonglei terhuyung mundur dengan wajah pucat, tetapi matanya kini dipenuhi niat bertarung yang membara. Sementara Seng Gonghu terhempas ke danau petir. Darah menetes dari sudut bibirnya. Meski terluka, Seng Gonghu tertawa dingin dan mengeluarkan ejekan. Di kejauhan Wang Ling mengamati dengan mata berbinar. Pertarungan intens dua kultivator yang jasmani di langit itu memberinya banyak pencerahan. Namun dia juga tahu belum mampu menahan salah satu pun mantra asal yang jasmani tersebut. Tetapi dengan wawasannya yang telah mengintip langkah ketiga dan melihat hukum petir plus arah sejati Dao, dia segera menemukan cacat pada teknik Seng Gonghu. Wang Ling berkata mantra asalnya mengandung kekuatan petir, tetapi bukan jiwa petir. Meskipun hati Dao-nya menyatu dengannya, itu tidak cukup. Keyakinanmu kekurangan kekuatan petir. Tubuh Seng Gonghu bergetar hebat mendengar ini. Nasihat serupa pernah ia dengar dari para tetua dan penguasa kuil surgawi petir. Tetapi saat keluar dari mulut Wang Ling, bobotnya terasa jauh berbeda. Dengan hormat ia menakupkan tangan meminta bimbingan. Di kejauhan Zhang Gonglei juga terguncang. Masalah yang disebut Wang Ling adalah rahasia yang bahkan para tetua hanya bisa pahami samar-samar. Tak seorang pun berani memastikan jalan yang benar menuju puncak Dao petir. Namun Wang Ling mengucapkan hal tersebut dengan santai. Di tengah suasana perang yang mencekam, Seng Gonghu dan Zhang Gonglei menghentikan pertarungan mereka setelah beberapa ronde dan memusatkan perhatian pada Wang Ling. Tanpa banyak bicara, Wang Ling mencubit udara. Seberkas cahaya petir mendarat di telapak tangannya. Dengan satu lambaian tangan, petir itu lenyap, meninggalkan esensi cahaya murni. "Apakah kau mengerti sekarang?" tanya Wang Ling. Tubuh Seng Gonghu gemetar hebat, yang langsung mendapatkan pencerahan. Asal kembali ke asal.
Dia segera membungkuk dalam-dalam. Rasa hormatnya kepada Wang Lim berubah menjadi pemujaan. Di sisi lain, Zhang Kongle merasakan kulit kepalanya mati rasa. Semua keraguannya lenyap. Dia yakin Wang Ling adalah ahli tersembunyi yang berkultivasi jauh melampaui mereka. Dengan hormat dia membungkuk. Junior telah menyinggung senior. Mohon maafkan saya. Dengan itu dia pergi. Sementara Zheng Gonghu tetap tinggal untuk mencerna pencerahan yang baru diperolehnya sebelum diusir oleh Wang Ling. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Selama waktu itu Wang Ling terus menyerap energi asal dengan mantra asal petir hingga jiwa asalnya mencapai batas. Dia sadar bahwa kultivasinya belum cukup tinggi untuk menampung lebih banyak energi karena perlu meningkatkan kultivasinya. Keluar dari danau petir, Wang Li merasakan pemahamannya juga terhadap hukum petir semakin dalam. Dia bahkan samar-samar mampu melihat jejak asal mula petir. Kemudian Wang Li menunggangi binatang petir pergi dari danau petir. Di perjalanan Wang Li memikirkan banyak hal. Dalam 20 tahun alam surgawi petir akan terbuka. Sebelum itu ia harus meningkatkan kultivasinya, menyempurnakan mantranya, mengumpulkan roh-roh pendendam untuk sungai dunia bawah, dan mencari planet kultivasinya miliknya sendiri. Kemudian pandangannya tertuju pada sebuah planet tandus yang mengingatkannya pada Zuzaku, kampung halamannya. Kerinduan pun muncul di hatinya. Namun tepat saat hendak turun, sebuah gelombang aura tajam tiba-tiba meledak dari pedang surgawi di dalam tas penimpanannya. Lalu terdengar suara sombong yang menggema.